Hai anak-anak semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 pengalamanku. Kita akan masuk ke subtema kedua, yaitu pengalamanku di sekolah. Pembelajaran pertama. Nah anak-anak, jangan lupa kalian tetap sarapan di pagi hari agar kalian dapat berkonsentrasi ketika kalian belajar dan melakukan aktivitas lainnya. Selamat belajar ya anak-anak. Pada pembelajaran satu ini, nanti anak-anak akan belajar materi bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Coba anak-anak semua lihat. Benny berserta dengan teman-temannya sedang melakukan apa? Pernahkah kamu melakukannya ketika di sekolahan? Ya, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa Benny dan teman-temannya sedang bekerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kegunaannya ketika kita membersihkan lingkungan sekolah adalah lingkungan sekolah menjadi bersih dan terbebas dari nyamuk yang biasanya bersarang pada tempat-tempat yang kotor. Pada saat liburan di rumah, Benny dan teman-temannya mendapatkan tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menghias vas bunga. Coba kita amati bersama-sama. Bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga. Benny dan teman-temannya menghias vas bunga menggunakan biji-bijian. Biji-bijian untuk menghias vas bunga. Coba kalian sebutkan biji-bijian yang ada pada gambar berikut ini. Biji yang pertama adalah biji jagung. Biji yang kedua adalah biji saga. Biji yang ketiga adalah biji kacang hijau. Biji yang keempat adalah biji jeruk. Biji yang kelima adalah biji bunga matahari. Yang keenam adalah biji dari pohon padi atau sering kita sebut sebagai beras. Nah anak-anak, silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian biji-bijian yang dapat kita gunakan untuk menghias vas bunga tersebut. Kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Sediakan bahan-bahan tersebut, juga sediakan lem dan sarung tangan. Lem digunakan untuk menempelkan biji-bijian pada vas bunga yang sudah kalian sediakan. Dan sarung tangan digunakan agar tangan kalian terlindung dari lem yang sangat kuat. Nah anak-anak, tugas kalian di rumah adalah membuat gambar hiasan vas bunga sesuai dengan biji-bijian yang kamu pilih. Ingat anak-anak, cukup digambar saja. Kemudian gambar tersebut juga diberi hiasan gambar biji-bijian yang kamu pilih. Boleh menggunakan biji jagung, biji padi, biji kacang hijau, dan biji-bijian yang lainnya. Buatlah di buku gambar kalian dan jangan lupa beri warna sesuai keinginan kalian. Pilih salah satu pola dari gambar berikut ini. Nah anak-anak, Benny dan teman-temannya sudah selesai membuat hiasan vas bunga. Hasilnya merupakan karya hiasan vas bunga. Mari kita tuliskan bersama-sama ciri-ciri dari hiasan vas bunga.
Ciri-ciri yang pertama adalah hiasan vas bunga menggunakan biji-bijian. Ciri-ciri yang kedua adalah karena dihias menggunakan biji-bijian sehingga vas bunga terlihat menjadi unik. Ciri-ciri yang ketiga adalah hiasan vas bunga ditempel menggunakan lem. Ciri-ciri yang keempat, biji-bijian ditempel sesuai dengan pola. Ciri-ciri yang kelima, hasilnya indah dan menarik. Nah, anak-anak semua, Benny ketika membuat vas bunga itu bekerja sama secara berkelompok. Kelompok Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Dengarkan gurumu membacakan percakapan Benny. Benny berkata, "Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya?" Kemudian Dayu menjawab, "Itu ada, Benny, ada di depan Udin," sambil menunjuk biji-bijian. Benny berkata, "Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya." Udin menjawab, "Baiklah, Benny." Benny berkata, "Terima kasih, Udin." Nah, anak-anak semua, kalian sudah mendengarkan percakapan antara Benny, Udin, dan teman-temannya yang sedang membuat hiasan vas bunga. Nah, anak-anak, tugas selanjutnya adalah mari kita menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan percakapan Benny dan teman-temannya tadi. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, yang dilakukan Benny dan teman-temannya adalah membuat hiasan vas bunga. Pertanyaan kedua adalah, siapa yang berniat membantu Meli? Jawabannya adalah, yang berniat membantu Meli adalah Udin dan Benny. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang ditanya Benny kepada Dayu? Ya, yang ditanyakan Benny kepada Dayu adalah, apakah Dayu memiliki lem? Pertanyaan keempat adalah, Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Benny? Yang dikatakan Benny kepada Dayu adalah ucapan terima kasih. Pertanyaan kelima, apa arti perkataan Dayu terhadap Benny? Arti kata yang diucapkan Dayu terhadap Benny adalah menunjukkan di mana letak lem berada. Nah, anak-anak semua, kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Adakah benda-benda seperti gambar berikut ini? Ukurlah panjang benda tersebut. Nah, anak-anak, mari kita ukur bersama-sama benda-benda berikut ini. Untuk benda yang pertama, kita ukur nanti menggunakan meteran. Benda yang kedua, kita ukur menggunakan penggaris. Benda yang ketiga, kita ukur menggunakan meteran. Mari kita ukur bersama-sama. Benda yang pertama. Benda yang pertama adalah meja. Untuk mengukur meja, kita dapat menggunakan meteran. Kita sediakan meteran. Kemudian kita tempelkan ujung meteran pada ujung meja yang pertama. Dan kita tempelkan meteran lainnya di ujung meja yang kedua. Sehingga kita akan mengetahui ukuran panjang dari meja tersebut. Nah,
kita sudah mengetahui panjang dari meja ini. Panjangnya adalah 100 cm. Kita tulis di sini 100 cm. 100 cm apabila dirubah ke meter, maka menjadi 1 meter. Kita lanjut ke benda nomor 2. Benda nomor 2 dapat kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Ballpoint kita ukur menggunakan penggaris dengan cara kita tempelkan ujung ballpoint pada penggaris bernilai angka 0. Kemudian kita lihat ujung ballpoint lainnya akan menunjukkan angka pada penggaris. Ternyata panjang ballpoint ini adalah 20 cm. Kita tuliskan di sini 20 cm. 20 cm bila dirubah ke meter maka menjadi 0,2 meter. Kita lanjut ke benda nomor 3. Benda nomor 3 adalah ikat pinggang. Kita ukur panjang dari ikat pinggang ini menggunakan meteran. Kita tempelkan ujung meteran pada ujung ikat pinggang yang pertama. Kemudian kita tarik meteran sehingga kita dapat mengukur ujung dari ikat pinggang ini. Ternyata panjang dari ikat pinggang ini adalah 100 cm. Kita tuliskan 100 cm di sini. 100 cm apabila dirubah ke meter maka menjadi 1 meter. Nah, anak-anak semua, mudah bukan? Pak Guru mempunyai tugas untuk anak-anak semua mengukur 3 benda yang ada di rumah kalian. Kalian boleh menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya. Tuliskan ketiga benda tadi di buku tulis kalian, kemudian kalian ukur panjang dari benda tersebut. Tuliskan hasil ukuran panjangnya pada sebelah nama benda tersebut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 1 ini sudah selesai. Anak-anak harus belajar dengan rajin dan selalu menjaga kesehatan dimanapun anak-anak berada. Patuhi protokol kesehatan. Ketika anak-anak akan pergi keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Serta taati orang tua kalian ketika di rumah dan bantulah orang tua kalian ketika kalian sedang berada di rumah. Sampai jumpa lagi ya pada pembelajaran selanjutnya.